kaidah fikih itu dasar-dasar yang menjadi pondasi dari permasalahan-permasalahan fikih, baik bersifat universal atau itu menjiwai sebagian besar permasalahan fikih. Lah, menurut para ulama, kaidah fikih itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, kaidah fikih yang bersifat universal. Lah, ini diwakili oleh 5 kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha, ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, lalu al-yakinu la yuzalu bisyak, lalu ad-dororu yuzalu, kemudian al-adatu muhakkamatun. Kemudian di bawahnya ada kaidah yang ini menjiwai banyak permasalahan fikih dan disepakati oleh para ulama. Ini kaidahnya ada banyak. Dan yang terakhir adalah kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini juga menjiwai sebagian besar permasalahan fikih. Lantas bagaimana perumusan dari kaidah fikih atau aspek epistemologi dari kaidah fikih? Kaidah fikih ini termasuk dalam nalar bayani ketika kita mengutip atau menggunakan teori dari Muhammad Abid Al-Jabiri. Maka segala sesuatunya harus bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Lah, jadi namun ketika diklasifikasikan, sumber itu terpecah menjadi 4 yang sebenarnya itu pun saling mendukung satu sama lain. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang bersifat universal. Jadi ada ayat Al-Quran yang sifatnya partikular menghadapi permasalahan khusus, ada yang sifatnya bisa berlaku untuk semua hal. Yang pertama contohnya misal ada ayat wala tulku biaidikum ila tahluka, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kerusakan. Ini sifat umum diterapkan dalam banyak hal. Maka dari sini muncullah kaidah ad-dororu yuzalu. Karena hadis pun sebagai penerjemah atau sebagai tafsir dari Al-Quran, hadis pun banyak yang menjelaskan tentang kaidah ini atau mendukung ayat Al-Quran ini. Berarti ini hadis masuk ke dasar yang kedua. Contoh untuk menarik ke contoh yang pertama ini adalah hadis la dororo wala diroro fil Islam gitu. Tidak boleh berbuat kerusakan dan tidak boleh saling berbuat kerusakan. Muncullah kaidah ad-dororu yuzalu. Lalu yang ketiga diambil dari istimbat. Lah, dalil ini itu sifatnya tidak universal seperti yang telah dijelaskan di muka tadi yang 2 itu. Namun jika dinalar itu dia diambil, disarikan itu menjadi bersifat universal. Contohnya ada kasus sahabat ragu-ragu apakah dia sudah kentut atau belum. Kemudian Rasulullah bersabda, jika kalian tidak mendengar suara atau mencium bau, maka jangan keluar masjid. Artinya kalian jangan menghentikan sholat kalian, jangan membatalkan sholat kalian. Lanjutkanlah. Nah, dari sini dipetik bahwa sesuatu yang telah diyakini, sesuatu yang empiris yang telah terjadi, itu tidak bisa dibatalkan ya oleh keraguan-raguan. Wudu yang telah nyata dilakukan tidak bisa dibatalkan oleh kentut yang itu belum pasti keluar apa enggak gitu. Maka muncullah kaidah al-yakinu la yusyalu bisyak, keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan-raguan. Kemudian yang keempat, yang keempat ini sebenarnya masuk juga dalam pengujian penggunaan kaidah, penggunaan sumber yang pertama sampai yang ketiga gitu. Yaitu masalah-masalah fikih yang sama, yang memiliki keterkaitan yang diambil benang merahnya. Saya contohkan misalnya kita kaitkan dengan kaidah yang di atas, misalnya soal ada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Sebenarnya segala urusan tergantung tujuan-tujuannya gitu. Lah ulama itu mengambil benang merah permasalahan-permasalahan fikih itu, lalu kemudian membuat garis umum dan membuat pengecualian gitu. Karena nama lain dari kaidah fikih juga adalah asbah wan nadzair. Asbah artinya keserupaan, nadzair artinya bandingan-bandingan gitu. Jadi ulama mengumpulkan yang serupa, kemudian membanding-bandingkan juga gitu. Contohnya, maka ada sesuatu yang jika dibandingkan ternyata tidak tepat dimasukkan ke dalam benang merah itu gitu.
oh ternyata banyak permasalahan fikih yang masuk ke dalam segala urusan tergantung niatnya. Namun ada yang perlu dikecualikan gitu. Contohnya ketika orang di depan hakim, maka itu tidak bisa digantungkan kepada niat orang yang melafalkan, niat orang terdakwa, namun digantungkan kepada niat hakim.